Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 22 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-11. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua, juga atas pemeliharaan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Engkau membawa kami untuk hidup dalam ketaatan firman-Mu. Kami siap sedia untuk pasang telinga kami, hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mampukan untuk kami dapat memahaminya serta menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 11. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati, dan menanti jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Berdoa harus datang dari dalam diri dan bukan meniru gaya berdoa orang lain. Ketika seorang dari murid-muridnya memohon supaya diajarkan berdoa seperti murid-murid Yohanes, Yesus mengajarkan doa yang lahir dari dalam diri. Doa itu lahir dari kedekatan hubungan dengan Bapa yang memahami dan menjawab doa. Doa bukanlah ilmu yang dapat dipelajari. Mengapa berdoa itu penting? Karena doa merupakan kebutuhan dasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Tuhan yang kita panggil Bapa. Doa muncul dari iman.
Doa membuktikan relasi hangat dengan Tuhan Allah. Doa merupakan bukti cinta kepada Tuhan Allah. Dan Yesus pun menyediakan waktu untuk berdoa di dalam hidup dan pelayanannya ketika ia berinkarnasi. Apa saja isi doa? Nilai yang terutama dari doa yang diajarkan Yesus adalah relasi Tuhan dengan manusia. Mengakui Tuhan dan kerajaannya yang kudus akan melahirkan kesadaran untuk memohon pengampunan, berharap juga kecukupan pemeliharaan Tuhan, dan melakukan penyerahan diri secara total. Bagaimana sikap yang benar saat kita berdoa? Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang benar, yaitu seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab tidak canggung menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya. Betapapun lelahnya, betapapun ngantuknya tidur, si sahabat tetap rela menolong karena yang ditolong adalah sahabat yang dipercayanya. Demikian Tuhan, ia pasti akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Tuhan mendengarkan doa-doa karena Tuhan adalah Bapa dan pendoa adalah anaknya. Setiap Bapa akan mencukupi dan memberi yang terbaik untuk keperluan anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia saja tahu apa yang baik buat anaknya, ini dikontraskan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, kita diberikan keberanian untuk menghampiri tahta. Siapa yang mencari dia akan mendapat, siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Itu satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, senantiasa datang kepadanya. Dengan datang kepada Tuhan, selain kita boleh mengalami damai sejahtera saat kita menyembah di dalam doa kita, demikian juga kita boleh mengalami kekuatan untuk menjalani kehidupan. Demikian juga Tuhan yang akan mengabulkan setiap permohonan doa yang kita panjatkan. Tentunya apa yang Tuhan akan nyatakan adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Karena itu mari kita tetap berdoa sebagaimana firman Tuhan mengajarkan. Tetaplah berdoa. Gunakanlah kesempatan atau fasilitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk datang kepada Tuhan setiap waktu. Dan tentunya Tuhan ingin melihat anak-anaknya selalu datang kepadanya. Dan Tuhan siap akan memberkati setiap anak-anaknya yang dengan setia datang kepadanya dan berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau menggunakan apa yang Tuhan berikan, yakni kedekatan dengan Tuhan, dan kami mau gunakan itu untuk senantiasa datang pada Tuhan dan menyampaikan setiap permohonan kepadamu ya Tuhan. Juga kami ingin selalu mengagungkan nama-Mu melalui doa yang boleh kami panjatkan, karena kami tahu semua itu boleh mendatangkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup kami boleh terus diarahkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.